wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dikuatkan iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, berbahagialah kita sebagai umat Islam. Kenapa kita harus berbahagia sebagai umat Islam? Karena kitalah yang diwarisi Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina ila akhiril ayah. Lalu kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang aku pilih saja, kata Allah. Jadi kita sebagai hambanya Allah yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quranul Karim, untuk menerima wasiat, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita beli beli HP saja yang kecil, pasti di dalam dusnya itu ada petunjuknya. Kalau kita menggunakan HP tidak sesuai dengan petunjuk, maka berapa lama HP itu akan bertahan? Tentu tidak selama orang yang menggunakan HP dengan buku petunjuknya. Begitu juga dengan hidup kita. Ada petunjuknya, ada pedomannya, ada petanya, yaitu Al-Quranul Karim. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh pada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, pada saat itu orang-orang di Makkahul Mukarramah kerjanya itu hanya melakukan kemaksiatan. Pesta seks, mabuk-mabukan, berantem antar suku, perkelahian antar suku. Rasulullah SAW uzlah. Kalau bahasa kitanya apa ya? Menyendiri gitu loh. Menyendiri di Gua Hiro. Pada malam 17 Ramadan datanglah seorang laki-laki, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori. Rasulullah dipeluk. Iqra ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Peluk lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah anjuran kita untuk membaca. Membaca ayat-ayat yang tersurat ataupun ayat-ayat yang tersirat. Karena waktu itu belum ada yang dibaca. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membaca ayat-ayat yang tersirat juga penting. Bagaimana alam pergantian antara malam dengan siang tidak pernah telat. Sekali-kali matahari itu terbenamnya itu jam 4 sore, nggak pernah itu. Sekali-kali matahari terbenamnya itu jam 8 malam, nggak pernah itu. Atau munculnya matahari, terbitnya matahari itu jam 9 pagi, nggak pernah itu. Ini bisa kita ambil ibrah bahwa ini ada zat yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala.
Nggak usah jauh-jauh deh mas. Yang ada pada diri kita, sama-sama dari rambut kepala, kalau tidak dipotong 1 tahun itu bisa sampai pundak. Betul? Rambut bulu mata ini, ya kan, dari kita lahir sampai sekarang itu nggak pernah tambah itu. Sama-sama rambut loh. Terus kalau rambut bulu mata ada yang rambutnya nutup karena nggak pernah dipotong, nggak pernah dikerimbat. Sampai 5 meter, 5 cm saja, 5 cm saja. Kita kalau ada orang assalamualaikum buka waalaikumsalam karena ketutupan, ya kan? Ini bisa kita ambil pelajaran. Allah memberikan telinga kita 2, mulut 1. Apa maksudnya ini? Allah memberikan kita mata itu di depan, tidak seperti binatang yang di pinggir. Makanya binatang itu kalau nyebrang, kalau kambing nyebrang itu nggak pernah tengok-tengok. Kalau kita kan masih tengok-tengok karena mata kita di depan. Kambing kan di kanan kiri itu nggak pernah tengok-tengok lagi. Ini kan bisa kita ambil pelajaran. Nah, Al-Quran itu adalah dengan arti isim masdar makru yang artinya adalah dibaca. Makanya Al-Quran itu, beli Al-Quran itu dibaca. Jangan Al-Quran itu hanya beli yang bagus, yang mahal, habis itu ditaruh di atas lemari. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca sebagai pedoman hidup kita. Dari semua umat Islam itu tidak semua bisa membaca Al-Quran, mas. Dari yang bisa membaca Al-Quran, tidak semuanya mau membaca Al-Quran. Iya kan? Bisa sih bisa, tapi belum tentu mau. Padahal Al-Quran itu sudah jaminan kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Kita membaca Al-Quran, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, itu akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang biasa membaca Al-Quran. Dari yang bisa tidak mau, dari yang mau belum tentu tahu. Dari yang tahu artinya belum tentu paham maksudnya. Dari yang paham maksudnya belum tentu mengamalkan. Dari yang mengamalkan belum tentu ikhlas dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu luar biasa. Ada ro yang di fathah tapi ternyata bacanya lain. Bismillahi majriha. Ada alif lam mim, tidak dibaca alama. Ya kan? Jadi semua itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi yang membedakan antara membaca Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain apa? Bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kita membaca hadis tidak bernilai ibadah dari membacanya, bernilai ibadah dari belajarnya. Tapi kita membaca Al-Quranul Karim, kata Rasulullah, 1 hurufnya mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Saya, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf, dan 1 hurufnya mendapatkan 10. Berarti alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita bisa hidup dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Dengar doku yang dirahmati Allah, subhanallah, suara saya merdu juga nih. Kalau sendirian maksudnya. Jadi Al-Quran turun itu tidak seperti sekarang. Mas Ansori, ini ada Mas Syairul. Al-Quran turun itu tidak ada titiknya, tidak ada tasdidnya, tidak ada fathahnya, tidak ada domahnya, tidak ada kasrahnya. Bahkan pada zaman dulu Al-Quran itu tidak dibukukan, ditulis di kayu, di batu, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Tidak di kirtos, tidak. Makanya ada orang yang lucu kemarin itu. Katanya habis baca Al-Quran, mengucapkan Shadaqallahul Adzim, lalu mencium Al-Quran, dicium seperti ini, bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya betul, Rasulullah tidak pernah melakukan mencium Al-Quran itu, karena zaman Rasulullah Al-Quran tidak dibukukan. Bener tapi keblinger itu maksudnya. Tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berarti kita melakukan haram, sesat. Memang zaman dulu gak dibukukan kok. Al-Quran tidak dibukukan zaman Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Siffin. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, pasukannya Abu Bakar As-Siddiq, dengan orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Yang bayar zakatnya itu dulu karena Rasulullah wafat itu tidak membayar zakat lagi. Diperangin itu. Dalam perang itu 70 syuhada hafidul Quran. 70 orang yang gugur itu adalah hafidul Quran. Lalu Abu Bakar mendapatkan usulan dari sahabat Umar ibnul Khattab untuk membukukan Al-Quran. Akhirnya ditulis oleh sahabat Zaid bin Sabit selaku sekretaris Rasulullah SAW. Itu belum ada titik, belum ada tasdid, belum ada domah, belum ada sukun, belum ada fathah, belum ada tanwin. Akhirnya disempurnakan pada Khalifah Utsman bin Affan. Itu pun belum ada tasdid, belum ada titik, belum ada domah, belum ada kasrah, belum ada sukun. Lalu seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali, mengarang alif fathah A, alif kasrah I, alif domah U, A, I, U. Ternyata orang masih banyak yang salah. Nun mati bertemu dengan ba dibaca iklab. Cara membacanya, tulisannya min ba'di dibaca mim ba'di. Nun matinya diganti mim mati. Nggak ketemu itu kita min ba'di, dibaca mim ba'di itu. Nun mati bertemu dengan wawu dibaca idgham bihuna. Cara membacanya didengung, nunnya hilang, mewalin. Kan tulisannya min walin. Ya kan? Man yasa, mayasa. Dari mana itu? Dirumuskan ilmu tajwid. Nun mati utawa tanwin ketemu karo salah sijine huruf nenem, hamzah, ha, ho, ain, hoin, ha, diwaca idhar. Cara macane jelas. Itu tidak ada zaman Kanjeng Nabi, tidak ada zaman Khalifatul Rasyidin, itu nggak ada. Sudah ke bawahnya lagi. Ternyata dengan tanwin, dengan harokat, dengan tajwid masih saja banyak yang salah. A'udzubillah, benar ya? Anaknya Nabi Ibrahim sinten Pak? Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail lagi. Sudah ada tajwid, sudah ada harokat, masih banyak orang yang salah membaca Al-Quran. Nah, kita baru akan bisa membaca Al-Quran kalau kita berikhtiar. Apalagi kita orang Banyumas itu, ya Allah, kelihatan sekali. Saya mungkin pernah cerita ya, saya itu pada saat mau ujian S3 itu suruh baca Al-Quran, baca Yasin, langsung pengujinya, Bapak dari Banyumas ya? Langsung seperti itu. Kenapa Pak? Ya logatnya logat Banyumas katanya. Jadi kita itu Masya Allah sulit sekali. Ta, sa, sin, sod, dot. Waduh, susahnya. Kaf, kof, ya kan? Ya, jadi kita itu beruntung sekarang Al-Quran itu sudah komplit. Tinggal kita mau baca atau enggak, mau belajar atau enggak. Nah, kita sudah diberikan apresiasi melalui Rasulullah SAW
Orang yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Maka saudaraku pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari senantiasa berikhtiar, senantiasa berusaha, senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran. Dengan apa? Dengan rajin tadarus. Jangan pula kita itu nggak mau baca Al-Quran. Kenapa nggak baca Al-Quran? Karena kata Ustadz itu saya bacaannya nggak bagus, terus nanti akan mendapatkan laknatnya Al-Quran, mendapatkan tidak mendapatkan syafaat tapi justru dilaknat oleh Al-Quran. Itu bagi orang yang tidak mau belajar. Bagi orang yang mau belajar, yang mendapatkan pahala 2. 1 pahala mau membaca, 2 pahala kepayahannya dalam belajar Al-Quran. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kan hidayah itu tidak datang pada saat kita kecil. Ada kecilnya rodo nakal gak mau ngaji, ya mungkin kayak saya. Rodo nakal gak mau ngaji, tua dapat hidayah jadi mau ngaji, ya pelan-pelan. Alif lam mim. Apalagi sekarang ada metode murotal sambil baca. Oh, kita mau ngapalin apa nih? Oh, ngapalin ini nih Yasin. Baca murotal dulu. Mau baca Yasin, baca murotal dulu. Jadi untuk menyamakan bacaan kita dengan bacaan yang benar. Walhasil Al-Quran turun untuk memberikan syafaat untuk kita. Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk bagi kita. Al-Quran turun untuk menyelamatkan hidup kita, baik di dunia sampai kelak ke akhirat. Ini dari hamba Allah di Purwokerto, Pak Kiai ingin bertanya, kapan nuzulul Quran? Waktunya itu kapan, Pak Kiai? Dan kemudian bagaimanakah cara kita untuk merayakan nuzulul Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran. Jadi nuzulul Quran adalah pertama kali Al-Quran turun. Karena Al-Quran turun itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 hari. Jadi hampir 23 tahun Al-Quran turun. Ada di Makkah namanya surat atau ayat Makkiyah. Ada di Madinah namanya surat atau ayat Madaniyah. Kalau penceramah yang kasar-kasar tidak menggunakan surat Al-Quran, bukan Makkiyah, bukan Madaniyah, tapi bikin surat sendiri namanya surat Al-Caci wal Maki. Karena kerjanya mencaci maki. Lah, Al-Quran pertama kali turun malam 17 Ramadan. Maka kita sebagai ungkapan syukur dalam memperingati nuzulul Quran tidak ada salahnya. Bagaimana cara memperingatinya? Mengingatkan kepada umat Islam yang tidak semuanya tahu tentang Al-Quran, tidak semuanya tahu tentang fadilah Al-Quran. Dengan apa? Dengan mendengarkan lantunan Al-Quran dan dengan menceritakan sejarah-sejarah tentang Al-Quran atau isi kandungan Al-Quran. Yang penting tidak menyalahi aturan. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada peringatan nuzulul Quran, tapi juga tidak ada larangan. Sesuatu yang tidak ada perintah dan tidak ada larangannya, boleh atau tidaknya dilakukan, kita lihat manfaat atau madaratnya. Oh, ternyata dengan adanya nuzulul Quran, semua umat Islam di dunia itu, atau di Indonesia lah, kakek-kakek itu tahu kapan nuzulul Quran, kayak malam 17 Ramadan, karena adanya peringatan nuzulul Quran. Ternyata dengan adanya peringatan nuzulul Quran, orang-orang jadi pada kumpul. Kumpul itu silaturahim, perintah silaturahim ada. Mendengarkan bacaan Al-Quran, karena yang mendengarkan dengan yang membaca sama-sama berpahala. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan ceramah tentang isi kandungan Al-Quran, maka memperingati nuzulul Al-Quran dengan cara berkumpul, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tausiah tentang keutamaan Al-Quran, fadilah-fadilah membaca Al-Quran, ditutup dengan doa bersama dan musafahah atau salaman jabatan tangan. Kalau tidak corona gitu ya, jabatan tangan, semua itu boleh dilakukan. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang tadi bertanya. Dan untuk sahabat radioku yang ingin bertanya melalui telepon, silakan bisa hubungi kami di 0811 2611 896.
Sambil menunggu telepon dari sahabat pendengar radioku, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dari hamba Allah di Purbalingga, Pak Kiai. Di daerah saya ada seorang imam yang bacaannya bisa dibilang kurang fasih, Pak Kiai. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap saya sebagai makmum, Pak Kiai? Apakah saya harus boleh bermakmum kepada beliau, ataukah sebaiknya saya cari masjid yang lain, Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketidakfasihannya merubah makna daripada ayat Al-Quran, maka orang itu kewajiban kita harus ditegur, harus diingatkan. Tapi cara mengingatkannya itu juga ada teknisnya. Kadang orang itu diingatkan malah marah, bukannya terima kasih malah marah. Makanya ada suatu kisah, cucunya Rasulullah Hasan Husain itu melihat orang yang sedang berwudu, wudunya salah. Maka Hasan Husain itu bermain, sudah sepakatin, oh itu wudunya salah itu. Hasan Husain itu akhirnya sepakat untuk menegur orang itu karena anak-anak tidak berani menegur orang tua. Maka bermain yang menggagalkan orang tua itu wudu. Akhirnya kan orang tua itu melihat, loh ini kenapa nih Hasan Husain kok sampai saya mau wudu gak jadi karena digagalkan kan. Ada gitu. Akhirnya Hasan Husain itu ngobrol yang intinya, ayo siapa yang mau wudu yuk, saya liatin gitu kan. Jadi salah satu dari Hasan Husain itu ambil air wudu, yang satu ngeliatin. Lah orang tua yang tadi wudunya salah itu ngeliatin. Setelah ngeliatin wudunya salah satu dari Hasan Husain, maka orang itu bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata wudu saya salah. Yang benar adalah yang dilakukan oleh Hasan atau Husain. Nah, dengan orang yang bacaannya salah, yang sampai merusak daripada makna Al-Quran itu, maka harus ditegur. Karena kalau tidak ditegur, dia salah, kita juga salah. Karena kalau kita tahu dia salah, kok kita jamaah juga tidak boleh. Orang udah tahu bacaannya salah, sampai merubah makhraj kok, sampai merubah makna kok, kita tetap jamaah. Tidak boleh pula kita seperti itu. Maka pada saat kita mau menegur, juga dengan cara yang bijak. Misalkan, undangkan penceramah. Kalau yang ngomong penceramah kan nggak tersinggung, yang ngomong penceramah kok. Penceramah suruh mempraktekkan baca Fatihah umpama penceramahnya, ya gitu. Jadi ditegur, harus diingatkan, tapi diingatkan dengan cara yang bijak kan. Kulil haq walau kana murun kan, sampaikan kepada yang hak walaupun pahit, walaupun pedas gitu loh. Gitu Mas Ansari. Dari Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mari kita sama-sama mempunyai ketekatan dalam hati, mempunyai semangat dalam hati. Ayo, bulan Ramadan ini saya akan menghatamkan Al-Quran. Tentu jangan balapan, walaupun hataman tetap jangan balapan, tetap tartil, tajwid, makhrajnya, matnya tetap diperhatikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan syafaatnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana bil Qur'an. Allahumma barik lana bil Qur'an. Allahumma barik lana bil Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.